nilwa mutar kiseng rea acara tak baru ga si pakainya dasi sambal luka nia mi nia jilalang buku magasing siap untuk api nawangnya acara tak Ustad kama-kama nih kan nia nekana new normal erokna agama yang jontika menuju new normal. Jadi yang pertama nih tentu terus kian nih berdoa, berusaha supaya pola hidup yang sehat dipertahankan. Atau masa horo kanak-kanak tawa Islamic lifestyle. Gaya hidup Islam. Nasawa pun na nibinawang ini papi jojo nagamaya gaya hidup ta insyaallah si turutong siya ngero na tumaparenta ata untuk pola hidup sehat. Bayangkan pun na lakado kita disuruh bisa 5. Islam malah sudah mengajarkan wudu untuk setiap kesempatan, menjaga kebersihan. Dari nakana nabita an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian dari iman. Kemudian pikiran, nasabah inain itu baji pikirannya imunnya kuat. Sementara agama mengajarkan jangan buruk sangka. Barang lana taban jelas so, barang ngapa manjel so, ngapa lagu kamu tuh meramu-ramu suka. Makanya kata Nabi, Allah itu tergantung baturi pakkapanna. Katana. Jadi teki kodi pakkapanta. Nah menghadapi new normal ini tentu tetap nakana tahu tuaya akal itu waspada. Ya kan disuruh ke setiap keluar disuruh ke pakai masker. Kemudian rajin ke bisa 5. Jadi bukan berarti malah duduk tetapi kita harus waspada. Anjonia ke berita-berita hoax atau berita-berita nia ke berkembang tema kita percaya jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi. Saya membaca satu tulisan yang kira-kira bagus toh jadi renungan seorang profesor namanya Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Arab aneh. Nah karena talu sabana nasanna anne sanenja basarina ni merebakna ni kananya corona. Ya, yang pertama apa yang disebarluaskan oleh orang yang berakal lemah, yang bahkan punya tujuan buruk, yang mengatakan bahwa virus ini tidak ada. Padahal sesungguhnya ada. Dan ini mudah sekali dipercaya ini kalau ada berita begini. Yang kedua, apa yang disebarkan oleh orang yang mengatakan virus ini tidaklah berbahaya, padahal kenyataannya berbahaya. Dan yang ketiga, penyebab virus ini tambah merajalela adalah ketidakpedulian sebahagian orang dan tidak ada rasa tanggung jawab. Ya, yang penting karena kego baji jika urusan yang punya lemah fisiknya. Padahal itu bahagian dari tanggung jawab. Nyari puna baji fisika mungkin niat ninjo virus kari kalea tapi kate tena natawa gejala pun tena rasa kepedulian ta sambar mitoni aganga jawa tangan ngapa tanpa masker ta simbum minjo virus kama ngiritawa yang kebetulan orang yang bersangkutan kodom fisiknya lemah. Jadi mesti ada kepedulian. Dari peneramannya berarti kate aminawan tongki menyebarkan virus. Nasara nia kiri kate hanya karena kita ini adalah OTG orang tanpa gejala. Nampak memang kuat fisik tak sehingga nilai imitawa padahal ni kana tomonjo ingan padahal ikate minne pa ikate nilai dikasih ini karena OTG orang tanpa gejala. Jadi para lenjo di kana ya waspada di masih sipakai ngaki kemudian tiaki lomo-lomoi narima berita yang tidak jelas. Nakana karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada ahli zikir. Kalau kita tidak tahu, yang dimaksud ahli zikir itu adalah yang ahli sesuai bidangnya. Jadi nak bicara kesehatan tahu dia ki tukang sulap kaki bilangnya tapi dokter kah atau paramedis kah. Jadi jangki sembarang terima informasi padahal bukan dari ahlinya. Baik, Ustaz, sebelum nih baca kutanan sambaluka nih agak melalui SMS. Nih anjo viral Ustaz. Napa lagi motere anuna kuburuna nih nisungke ni paleso mingka pun nama kan pelaksanaannya secara COVID. Nah pun misalnya eroki secara agama Ustaz dimandikan. Nah nasuke motere teka menyusat. Kalau jenazah sudah dikubur, ya leba dikubur, kemudian nipalesoki, waktu dipindahkan itu tidak ada lagi proses penyelenggaraan jenazah dari awal. Karena ni pakara mulai ni apa tenamo. Lah semua ibu nipalesok kubur. Nah, karena sesungguhnya dia sudah selesai proses pemakamannya. Jadi, tapi ini tentu perlu pertimbangan yang khusus. Kemudian belum tentu juga mendapatkan izin dari pemerintah karena efeknya kemana-mana. Punanya disetujui saya naga perok ngasing. Karena pada prinsip aturan ini COVID, bajikan ngangi serea pasien itu negatif dan dikubur di kuburan dengan prosedur COVID daripada dikubur di tempat yang umum dikerjakan seperti biasa dan ternyata setelahnya niat bukti bahwa dia positif. Bayangkan pun leba ni rakat mini bawa miri keluarga ya apa dia kah sekali na ruangan lo lebana di kubur rasulugi hasilnya angka hasil swabnya positif, maka semua yang terlibat di situ bersentuhan itu dianggap ODP. Ya, jadi akhirnya ni mau nakana tahu klaster baru. Ya, jadi ini lebih berbahaya. Jadi dibutuhkan injo pengertian katene masyarakat kah. Pun memang kondisi nanjo pasien PDP. Jadi karena PDP kan belum pasti positif. Jadi PDP dalam pengawasan. Kemudian narapi jalana, maka diproseslah proses penguburannya sesuai dengan standar COVID. Sesudah itu dikubur 2-3 hari nih hasilnya dan ternyata negatif, dia mengiyakan justru alhamdulillah karena katen sekeluarga stigmanya tidak mau negatif. Maka betul tahu anjo mungkin si pagang kan karena prosesinya tidak sesuai dengan kebiasaan tak. Sehingga mungkin yang jadi pertimbangan sehingga banyak yang sehingga maka jadi yang kamu kusaringan emang kasar sebagai contoh cari inspirasi untuk yang lain. Jadi makanya pemerintah kita mengatakan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Jadi tena menjemai nia angkana lanalai keluarga anak kita ikhlaskan. Nah sahabat dalam agama jodoh jine kira-kira maini kuburu tena soal. Yang soal adalah anjo toni kubur kan niat bokonna na pasadia atau tena pak. Karena pun tena pana sadia bokonna mana pun kuburan emas ni dampul jiran lori boko. Di Paris saya dikubur kan. Tapi mana pun anjoin dari macanda dikubur tidak sama, tidak banyak yang ngantar. Kalau yang meninggal adalah orang yang baik agamanya, baik ibadahnya, insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barawa aja. Assalamualaikum. Baru gasi pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustadz ini kalau diamati anak-anak sekarang lebih doyan sama HP-nya daripada keluarganya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Pasti banyak kita pengamatan tentu. Ya. Nempanan ini pengamatan kan aman. Jadi inilah tantangan untuk kita semua ini. Ya rekam-kamayan nena sabah. Nani pisangkain jo anak-anak kalah HP. Tugas na batur sekolah na lewat handphone. Jadi tugas kita adalah bukan menjauhkan handphone, bukan menghentikan handphone, tapi mengawasi dan membatasi. Ya, salah satu ya kita memporangan Ibu Sinar. Karena ini sebenarnya peran ibu-ibu ini. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya supaya anak-anak tidak terlalu ketagihan dengan handphone adalah ibu yang harus tidak menjadi generasi handphone. Ya, punna YouTube nih karena YouTubers. Punna ibu doyang handphone berarti handphoners. Ya, jadi kapten jawab maaf, maka jangan menjadi generasi yang handphoners. Artinya punna ribal lagi. Nagi cari-cerita nata berhenti bagi dulu saya handphone kita pece-pece karena supaya itu menjadi kemudian harus tegas. Tegas. Sekali-sekali anak tak diceritakan bahaya dari radiasi handphone. Karena memang salah satu dampaknya itu handphone itu radiasinya bisa merusak otak, kanker, kemudian bisa merusak mata. Ya, yang pasti kuota. Ya, jadi bisa juga merusak kuota. Memang mata juga Ustaz, mata pencaharian. Akan berpengaruh. Pasti pun nanti nak kuota, nah tentu. Kita boleh kuota. Nah, apa di pabal di kuota tentu doa. Kiri kuota nanti nah. Lalu Miriam mana? Oke, Bu Sinar, terima kasih. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak Kainga. Saya Rasuli Hasan, Riborong, Lorong Kuningan. Erok kakutanang. Antekan manjo Ustaz, yagan tatoka dalam kehidupan kita beragama dan akibatnya. Kalau istinja, apakah termasuk siksa kubur? Makasih Ustaz pencerahannya. Maksudnya apa nih Ustaz? Yang pertama tato. Ya, tato ini dalam hadis itu dilarang seseorang mentato di kulitnya, dilarang meminta ditato, dilarang. Jadi yang kena dosa itu tuh tato kah? Tuh tato kah yang memasang. Jadi ya nake ditato dosa. Kemudian tahu yang tato kah? Kemudian berikutnya yang menunjukkan di mana ada tato. Kemudian yang menyiapkan tempatnya untuk pelaksanaan tato. Jadi banyak yang terlibat di situ. Semuanya berdosa. Jadi jangan lagi tato termasuk aja ibu-ibu kah? Tato nanti nak kentara. Ya karena alis nana tato. Jadi nak cukru lanjing jo kanyin na nampak nasare tato. Ya napa tato na cimpak naiki atau belok kiri langsung. Tadinya tipis napa kapal. Ya jadi itu dilarang. Tapi pun nalebat tatabe jo tato kah? Nampak bisa ada karena ternyata nepain tato kah dosa. Lalu dia mau bertobat, diterima tobatnya. Punna kulle nila gasin jo tato kan isungke ni bongkar dengan cara yang baik tanpa merusak kulit dan menyiksa orang yang sudah bertato, silakan dibuka. Tapi punna laman ragi, kira-kira lah pinsang-pinsang yang punna lani sungke bisa merusak, bisa membuat kesakitan luar biasa, tidak apa-apa. Tapi selama ada jalan untuk membuka tatonya itu jauh lebih bagus. Ya, itu jauh lebih bagus. Yang jelas kita bertobat. Bagaimana kalau masalah tatonya meninggal?
dilihat dulu yang tato ini sudah bertobat atau tidak. Kalau sudah bertobat dan Allah menerima tobatnya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, Allah tidak melihat kepada jasad dan bentuk tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kita dan perbuatan kita. Jadi begitu. Untuk yang belum bertato berhenti bagi bertato. Itu aja le tato na di kanan na 5 kanan na tau kiri jagal. Nah, 5 kiri na tau kiri kota. Jadi malah kita repes sekarang di jagal kota na biasa jagal ayam, jagal kerben di jagal kota. Sekali na ditakal dari polisi di Sekewajuna ternyata tahu tulisan bersambung. Jagalah kebersihan kota. Ternyata banyak kita tato dan bukannya tato permanen. Ya. Karena disinggung ini tato kan. Sekarang ini kuliah di traffic light. Di perempatan lampu merah banyak sekali saya kuliah yang main gitar, mengamen, dan yang mengamen ini anak-anak muda berbakat kan ya, yang rata-rata pakai tato, kemudian tolin nanjo anting-anting nilo bagian polopo, nasare doi ya di antara telinganya. Ya, itu membuat orang jadi ngeri-ngeri. Ya, jadi niat tamu Joko ibu karena serba salah ya Ustaz. Tena ni sare salat tidak mendidik. Tena ni sare malam lagi. Nak-nak ti Ustaz ko anak tidak ku sare ka mantam prema aja. Kalau mangana ko na si buntul ko tu senior no puna berani ko macam-macam. Jadi ini perlu jadi perhatian pemerintah ya, mudah-mudahan lagi. Kamanya merah dari perbatasan Goa Makassar di Kobang di situ di lampu merah pakai gitar dengan tato yang luar biasa. Yang saya tahu di tempat itu 50 meter kalau main kantor polsek. 50 meter Timboro 50 meter Timboro kantor Koramil. Jadi perlu jadi perhatian dan ini hampir di semua lampu merah sekarang banyak pengamen-pengamen yang seram-seram. Di samping itu juga banyak sekarang lagi sedang bukan anaknya musim kampanye. Padahal kenapa banyak sedang spanduk kamagaman nesta. Spanduk penolakan. Niatan nak kalau berani menembus paku melayang deh. Jadi penyebabnya itu sebenarnya adalah miskomunikasi. Jadi informasi yang tidak nyambung. Kenapa masyarakat menolak rapid test massal masuk di lorong karena nggak informasi salah. Karena ni paresa mau ni penjari positif kok. Nah, itu yang informasi yang sampai. Jadi masalahnya ini bukan warga menolak, tapi warga terlanjur percaya informasinya. Maka dibutuhkan mediasi. Mediasi ini bisa lewat tokoh agama, bisa lewat tokoh masyarakat menyampaikan bahwa tidak benar. Karena rapid test itu untuk mengetahui wilayah penyebaran COVID kakak. Ini nangis sehingga si bayi musuh pun ada ini musuh. Ya, hanya menuntut pemerintah tolong selesaikan cepat ini virus corona ya. Nah karena pemerintah inta kan caranya selesaikan nanti ini karena inai nataba, inai reaktif. Untuk itulah perlu dibuatkan daerah atau lokalisasi. Apa istilahnya? Ni inventarisir kinyo. Caranya adalah dengan rapid test. Nah, saya bagaimana lagi karena rapid test itu bukan membuktikan positif negatif, hanya reaktif dan non reaktif. Itu poin karena kalau habis nih santu, anggap itu tuh mange yang nganu. Melalui data siapa satu kali rapid test sekian. Kalau anggaran pasti ada anggarannya karena memang ini banyak yang terlibat dokter, rumah sakit, perawat, polisi, tentara dan relawan. Yang lucu ini ya sekelompok
kelompok. Karena bohong itu corona tidak ada. Ini hanya akal-akalan pemerintah saja. Jadi nakana tahu mau juga dong petugas kah, kalau memang pengen akal-akalan, siapa tahu mau jadi relawan di rumah sakit rujukan COVID kah, datang lagi di situ nanti disiapkan gaji, tapi jangan kita pakai APD dan tidak ada di COVID malah lagi. Nah kan dijaga terpapar ya tadi kada akal-akalan jadi virus. Mikir jadi relawan tanpa pakai APD malah lagi. Berarti memang hanya ingin membuat resah saja. Jadi ada, cuma memang perlu juga dong masyarakat kan nerima informasi yang benar. Jadi perlu mungkin tambahan mediasi nih. Kan ulama itu majelis ulama mubalik, jangan cuma dilibatkan membuat fatwa bilang boleh sholat Jumat di rumah. Libatkanlah ini para mubalik, tokoh-tokoh agama untuk menjadi perantara antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat. Karena pun itu penderita ya pau biasa dibilang ngeri. Iya. Karena dari new normal kan nenya pas sebagian Ustadz walaupun tasungke masih ke sholat Jumat berjamaah, tapi niatong masih tetap mengambil masih memilih untuk sholat di rumah. Iya, teka manjostat. Tidak apa-apa kalau kan majelis ulama nakana punna daerah yang hijau, maka silakan boleh sholat di masjid. Untuk daerah yang zona merah sebaiknya sholat di rumah. Ya, tidak juga dibilang jangan ke masjid. Kemudian untuk daerah yang remang-remang hijau karena tidak join kasus, tapi merah karena berbatasan dengan yang epicentrum sehingga waspada. Tapi mau masjid zona hijau, merah atau abu-abu tetap dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan. Punna tak rokok-rokok kita mengiromeli masih kan. Pertama, kasingka memang garing kiko dong jod lagi nggak ada apa-apa. Yang kedua, ajari dosa tohir itu maraingan. Kenapa kita tak rokok nalari ngasih tahu? Ya akhirnya jari Pak Beseran mi. Ngapa nanu ciri kaman joda toko. Nah iya tumbang masih tidak tadi kaman lakat tak rokok-rokona. Jadi ya ada keluhan mantan bagi rondri bala. Kemudian jaga jarak. Punah gini kisaran sunnah sampai hari Madinah dan jine itu jaga jarak. Jadi kan ruan ni onda punah sampai kita uah. Ya mintu lambu susiegan rapat. Punah tidak digape ruana teki pilak ngasing ni minimal nilambusi barisika mana tina jana rapat. Jadi riolo nyebutnya lah sampai kita anak-anak imanga luruskan sap dan rapatkan barisan. Sekarang nabalik luruskan sap dan jaga barisan dan jaga jarak untuk kebaikan bersama. Baik. SD Limpo Riboto Cinde. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tabe biasa kalau saya sholat di rumah, cucuku yang masih kecil biasa ikut bersama saya sholat berjamaah. Aku tanya Ustadz, apakah nilai sholatku berjamaah atau cuma terhitung sholat sendiri-sendiri? Terima kasih. Kalau dia cuma berdua dengan cucu yang belum balik, ya dia tetap dianggap sendiri. Tapi mendapatkan pahala tambahan karena mendidik cucu ini. Dan cucu yang ikut sholat itu mendapatkan pahala dan pahalanya diberikan kepada orang tuanya atau datuknya. Jadi tetap maki aja. Cuma kalau berdua jadi itu tetap namanya sholat sendiri karena cucu. Tak boleh bilang ni rege saya rejama barajama karena nampak pergi suju masih nampak sore remote televisi nah. Nampak masih sambayang. Jadi belum dihitung satu jamaah. Makanya pun nak barajama itu hari masih ke anak-anak itu sebaiknya jangan dia memutus sap. Ditempatkan di tempat yang terpisah di belakang.
Assalamualaikum Ustadz ATM Desila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dr. Hasanuddin Janji. Ya. Nah, karena semoga ketiganya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Perkenankan saya dengan pertanyaanku. Ya. Apakah dalil Ustaz dari lalang Al-Qur'an ya reka reha desek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu apa nih moterang atau meninggal salat asar atau wusta, maka amal baiknya hangus. Mohon dijelaskan apa maksudnya Ustaz? Meninggal salat asar atau wusta, yang dimaksud meninggalkan. Oh, meninggalkan kapan meninggalkan salat asar. Bahayanan juga kata-kata iya. Talu huruf tapela. Jadi Bapak Bupati berkenan meninggalkan tempat. Berarti lah motor. Hingga mulai tapela kan remomi karena Bapak Bupati meninggal. Jadi yang dimaksud ini Janji adalah meninggalkan sholat asar. Ya, ada keterangan bahwa siapa yang meninggalkan sholat wusta atau sholat asar maka dihanguskan pahalanya. Tapi itu bukan berarti semuanya harus hangus. Ini bermakna begitu pentingnya ini sholat asar. Karena kan Nabi memang Allah berfirman dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah waktu-waktu sholat ini, jagalah sholatmu dan sholat wusta, sholat pertengahan. Yang dimaksud sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Ngapa nyo na parad na stress singan jo kareng Allah Ta'ala jo sambayang asar ka nakasaba. Ya mina sambayang asar ka sana biasana ni ni landre tahu. Orang lalai. Pertama kasih usibu kata la motor. La motor bantu di kantor ka. Bantu pari bala deh. Ternyata riagang macet kayaknya lewat. Anak-anak budaya lamami futsal, lamami poli, lamami golo. Akhirnya kadang-kadang sholat asar ini ketinggalan. Sehingga Allah men-stressing, jagalah sholat-sholatmu yang 5 waktu dan terutama sholat wusta atau sholat pertengahan. Jadi, tapi bukan berarti yang lain boleh ditinggalkan. Jadi sambayang subuh sampai lohoroka manggaribia sigangi saya tetap juga harus dijaga. Baik. Sama lu. Oke, untuk Pak Kuta nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah. Ustadz, gimana kalau kita ada sangkutan jari punanya sangkutan tari banga jangka waktunya talun tahun nanti napa na jatuh tempo atau napa nalapas yang bersangkutan meninggal kemudian pihak bank putihkan apakah lori boko tena janiat tuntut apa Ustaz hamba Allah jari pun nanginrang kita wadoi ribanga atau lembaga pembiayaan yang resmi niat nih karena asuransi anjo asuransi ya mutungi pun nih pakai sangkena balap pas anjo cicilan sampai kita bayar lunas dan kita hidup asuransinya hangus itu menjadi milik asuransi tapi pun rapi kita meninggal sebelum lunas maka asuransi yang membayarkan sehingga begitu kita meninggal lunas di bank sehingga kita tidak ada lagi utang karena bayar lagi asuransi sesuai perjanjian. Jadi jangan khawatir angin ranginnya kira-kira nyatena mo karena memang banga lapas ami lebar mini bayar banga cuma tekan tembayar lagi asuransi ngapa na bayar lagi asuransi karena niat doi kiboli yang joreng dan itu sistem jaminannya sistem silang yang tidak meninggal itu menyumbang sama yang meninggal jadi
lunas utang kalau melalui sistem asuransi dibayar. Nah, kamalakang salannya kimalay ka karena, oi, dia naman tuh dalam pas itu. Nah, karena kipares sama asuransiku. Iya aja. Ya, jadi insya Allah lunas. Iya. Nah, kan pihak bagi poin putih kangi dia jika temen nuntut karena, oi, ke motiram ini patana jari kianu nih. Karena memang dia aja perjanjian sebelum Natal. Ustaz Di. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baturi Panciro Arena Sapri. Kira kira apa Panciro? Panciro. Ya. Erok aku tanya Ustaz. Apakah puasa Syawal dilaksanakan berturut-turut atau kula jenis anak-laki? Baji punna nigaukan silatulatu, baji tonji punna nilangka-langkai. Jadi tidak ada aturan dalam hadis harus berturut-turut. Karena Nabi hanya bersabda, "Man soma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawal." Iyan na mo tahu puasa di bulan Rumallah. Nampa puasa tong an nangallo di bulan Syawal ka. Tena na puasa nangallo silatulatu. Jadi mana tena na silatulatu, yang penting puasanya di bulan Syawal. Jadi boleh mana kita mau lakukan, mau berturut-turut, mau selang-seling. Terus lanjutannya, nah karena sekiranya tidak selesai sampai 6 hari dikerjakan, dapat jadi pahala itu Pak Ustaz. Nampak pi 5 ngallo marimi tetap dapat pahala puasa 5 hari. 1 hari puasa nagau kan gape pahala jelo, tapi tena nanggap pahala keutamaan puasa 6 hari. Kan pahalanya juga kalau puasa 6 hari di bulan Syawal sesudah Ramadan sama dengan puasa 1 tahun. Tapi pun natalungallo jangan nagap puasa, pahala yang dia dapat hanyalah pahala puasa sebanyak 3 hari, tidak mendapatkan pahala 1 tahun. Lagi sekali-kali karena talungan lo siapa bulan anjo. Karena reking anang allo 1 tahun berarti 12 bulan berarti si allo nirekin rombulan. Ya mari-mari mikir rekin. Ya urusan Allah Ta'ala. Hanya kata nikana sakrapa gini Ustaz. Tetapi selebihnya nyo haknya Allah Ta'ala. Jadi kita punya tugas ini beribadah saja. Bagaimana nilainya itu sangat ditentukan oleh pertama keikhlasan. Kemudian jangan lupa punna kulle bayar kalaya rodong kigau kang alhamdulillah itu jauh lebih bagus. Tapi umbaran ni sawa lagi, maka puasa Syawal lagi rodong. Nanti sesudah itu kesempatan pertama segera kita lanjutkan dengan membayar qada. Jadi nenya pak sama lu, nenya pak 10 doa lona. Jadi teki sia-sia kang ini waktu Tapi niat tuh tahu Ustaz. Nak apa nyepuna puasa Rumalang puna puasa tahu puna ringangin apa tidak ada ngalah ulungku ngapa puasa sunnah kan dan ngalah ulungku jadi bukan jadi lagi puasa karena puasa tuh iya ke kutahan di Rumalang puasa tidak ngalah ulunna karena puasa dengan ulunna karena dia minta listrik kan. Kasih dia mau tanya listrik ya. Jadi pertama, memang puasa Ramadan itu ringan dilakukan. Apa sebabnya? 1, dilakukan banyak orang. Yang kedua, iblis dan setan itu tidak banyak, kurang. Karena kata Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa syufidatis syayati.
disungke timunganna sungke luar gi timunganna suruga ni toko rapa gi timunganna neraka ni rante baji-baji gi setan. Ini tuh puna bulan Ramadan kulle gi ngaji rajin ki ngaji tiba-tiba lamor ki sare-sare sopan ki sige lapas bulan Ramadan mumbai jo karena nia ngasih pindah setan. Jadi tantangan di Ramadan itu lebih ringan. Ya, yang kedua pun dari pantaran Ramadan kini lagi puasa, kate puasa, ni tu kalur na pe apa kalur tantaranto. Ya kate puasa, yang andre coto na kate mati togi pun na ciniki coto. Jadi tantangannya lebih berat. Makanya nilainya juga insya Allah besar. Besar. Iya. Baik, lanjut ada. Nah ini Putri Sari, Assalamualaikum dan gini Pak Ustadz mau Kak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau kita selalu membaca surah Al-Hasr juz 28 setiap pagi dan sore akan diampuni semua dosa-dosa apabila kita meninggal pada waktu pagi atau malam. Apakah dalilnya sahih itu Ustadz? Wassalam, mari kita. Jadi ini termasuk dalil-dalil yang disebutkan fadailul amal atau fadilah keutamaan amal. Ya kira-kira pun di bahasa Indonesia kan motivasi amal. Jadi dibaca nih, baca lagi saja dengan niat mudah-mudahan diampuni dosa, tapi jangan cuma itu yang dibaca. Ya baca juga yang lain. Ya baca jangan cuma surat Al-Hasyr. Ya surat Al-Hasyr itu salah satu istimewanya karena di akhir ayat itu ada Asmaul Husna. Ya, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi memang banyak di situ kemudian mengingatkan kita tentang persiapan masa depan. Jadi bagus saja dibaca, tapi bukan berarti setelah dibaca itu nampaknya karena dihapuskan dosa nanti bebas mau gak salah. Ngapa tuh nungan karena ini anaknya penghapus dosaku, itu tidak benar. Jadi silakan kita semua kebaikan digaukan itu bisa menghapuskan dosa. Termasuk sembahyang. Nah karena Nabita as-salawatul khams sembahyang 5 waktu ya pagi subuh duhur asar maghrib isya wal jumu'atu ilal jumu'ah al juma'an niloa sigan juma'a labatua wa ramadana ila ramadan an tahu ngasigan ramadan labatua al umratu ilal umrah satu dengan umrah berikutnya yukaffiratun lima bainahuma menghapuskan dosa yang ada di antaranya. Jadi sampai lohor kianne lebaki sampai lohor ni anyo tiba-tiba gau dosa ni gauka narapi ki asar ka sampai ngasar ki insyaallah lo segi dosa iya. Keterangan hadisnya yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Ya kama tahu min Al-Hasyr baca insyaallah menggugurkan dosa-dosa kecil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nur Putri Cahaya. Sudah Nur Putri Cahaya lagi. Jadi double cahaya. Assalamualaikum, baru kasih pakaian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baru-baru apa ini? Orang meninggal sudah dimandi, dipakaikan baju baru, dibungkus kain putih. Tapi bukan corona. Menurut Pak Ustadz bagaimana pendapat tentang ini? Maksudnya apa nih? Jadi mungkin dia dimandi proses corona. Dan ternyata bukan corona. Tidak apa-apa karena selama dia kasusnya PDP, meskipun dia bukan corona dan diperlakukan, insya Allah sesuai corona, insya Allah tidak ada masalah. Saya dan Jine tadi malam itu wawancara spesial. Arena judulnya karena bosara investigasi. Dan yang saya wawancarai
yang bertugas menyelenggarakan jenazah COVID. Tayamungin, rokok kayak apa. Jadi itu tunggu nanti, silakan dilihat hasil wawancaranya, buka-bukaannya di YouTube. Dia termasuk dibahas isu niat tumate tena ni rokok kita ni tayamungi kah, ataukah benarkah isi dalam nanjo tau mate ni ikuti selengkapnya di dialognya situ, terbuka di situ dia sampaikan apa adanya. Pasti baru penasaran sampai ya, ada di akun YouTube Asar Temanggung. Jadi tidak masalah dia di niki karena memang protokolnya begitu dan ada fatwa MUI yang membolehkan. Ternyata dia begini guburu, dia aja COVID, berarti kodong tina tahu menijai niki nanti tidak usah bagi masalah. Tidak ada dosa bagi kita, yang meninggal juga tidak ada, karena lantas sangka-sangka lagi perjalanannya gara-gara itu. Ya, jadi jamaki bersedih, jamaki khawatir. Mungkin ya karena takak derek tersedeng karena kampanye. Nih aja lah kakaknya, segini mati dan jine satu-satunya kegiatan yang tidak mengenal waktu. Tidak, yang lain itu ada waktunya. Korontigi. Dia bagi pangurangin tadi jenis korontigi bagi pataka merah. Kan berarti punya korontigi bagi pataka merah. Ini kamu kalau lepasan. Tidak ada. Tidak pernah kita kuliah pada saat perkawinan hari lebaran. Tidak ada. Jadi pengantin masih ada pilih-pilih waktu. Pertandingan sepak bola lewat kita golo teror bagia tidak tahu kecuali secara langsung dari Eropa karena memang jam 8 malam. Tapi mati jangan ke malam takbiran ripat lepas sangat lagi itu mati. Ada khatib lagi baca khutbah pada meninggal. Ya, mudah-mudahan saya tidak begitu. Jadi tidak melimerek, makanya jangan bilang kodong nggak pernah corona mati musim corona, tidak, memang sudah sampai aja. Ya, selalu masih naka bilang nyeri. Alhamdulillah selamat di lebana kientengan sampai yang asarata. Singkat masuk pain di bawah. Biasa sampai yang asaraka ditunda-tundai. Jadi tenai aja bayi saraku. Tenai aja halangan, jangan suka lagi tunda-tunda sholat. Karena tena jaminan kanan ne umur kalan rabi kang isinappe. Tete setengah lebih 5 mereka sanin di bama sekali na 5 menit sebelum jam setengah 5 na rabi nah. Kita meninggal, maka kita akan menghadap Allah dalam keadaan berdosa karena kita melewatkan satu waktu sholat baru kita tidak melaksanakannya. Ini pakutanang baturi Ibu Insinyur Haja Hasnawati Sarif, MSI Jalan Singa. Assalamualaikum. Dan jinne Pak Ustadz baru gasi pakai nggak? Saya mau bertanya. Pertama membaca Al-Kahfi, surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat yang mana lebih baik. Terus yang kedua saya pernah baca kalau kita baca surah Al-Kahfi cahaya dari hari Jumat sampai Jumat depan tetap terjaga. Yang manakah cahaya yang dimaksud? Kemudian saya selalu baca doa An-Nur. Dalam doa tersebut yang artinya Allah memberikan perumpamaan cahaya Allah adalah sebuah lubang yang tidak tembus. Apa maksudnya itu, Ustaz? Tafadhol. Yang pertama, Nabi bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka diampuni dosa-dosanya seminggu yang lalu tambah 3 hari. Jadi antara Jumat dengan Jumat ini plus 3 hari. Jadi tidak disebutkan harus malam atau siang mana yang utama. Pun lagi gape bangina lebih bagus karena lebih awal. Siapa tahu nih karena mau kebina ini halangan. Tapi kalau tidak sempat malam boleh siang hari. Boleh sebelum Jumat, boleh sesudah Jumat. Jadi boleh malam Jumat, pagi Jumat atau sudah Jumat sebelum
tama ki waktu manggaribia. Karena pun tama manggaribia, ini Jumat arena tapi sudah masuk malam Sabtu. Yang kedua, bercahaya tetap, cahayanya sampai selama Jumat itu yang dimaksud adalah cahaya iman. Jadi tetap kinjo jangan lagi baik apa singar terus dirupaya kama to ngano handphone jangan lagi cahaya iman dalam hati, dan itu hanya nanti di hari kemudian akan dirasakan betapa nikmatnya itu cahaya iman. Kalau di dunia ini iman itu dia bercahaya dengan cara punna baji ginjo atia de jinne mana pun mati lampu na isjina rupa kerenga ba ini na tawa ya punna mana pun reman-remangan jauh gila-gila lampu dia bisa bedakan ini istri sendiri ini bukan. Itu kalau cahaya iman. Jadi ada di dalam Al-Quran ini pertanyaan ketiga, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini dalam kajian tasawuf ini pun baji ibadaya ibu amma, kemudian hati kita bersih, hati yang bersih pun nakelai karena Allah Ta'ala dia mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik. Dia mampu merasakan apa yang orang lain tidak bisa rasakan. Bahkan dia mampu memahami apa yang orang lain tidak bisa memahaminya. Ya, jadi diwajiki bawang hati kita, insya Allah Allah akan memberikan kita cahaya hati. Waktu cini kinu tenena na cini ki mata kasar. Iya. Ini apa kutanang baturi ibu. Iya. Nah ini. Ibu Ria. Iya. Dari Goa. Iya. Nah karena Ustadz. Iya. Ante kamanjo cara tak bersikap atau menghadapi nia tahu lebak agang si salah paham sehingga nganuanu nyawana mairina ke jari kan jule kairi jari kan ni kana tenakula ni tapu pasari batanganga lewat talungan lo jadi kuboye bajika batua mangi apala poporo ribalana nakan aja ko pamoporan jaki tapi ternyata le bagi Ustad min ranyawana tenan nakama biasa tenan nakama biasa jadi dingin lakbami jo nele anu nadi ni par bale maduna lebay ya jari pertama memang melupakan itu susah tapi memaafkan mudah. Jadi nak kata sana nyebat orang kalau pemopore tapi tidak kuliah kalau lupa tapi saya bilang jambai karena pun lagi kalau lupa itu berarti lalu maki. Jadi dia maki kalau lupai panggaukan atau tetap niut rangi cuma mana niut rangi tena minjol roa. Tidak nyokana awas ku pubu alas aku jangan maki. Jadi tidak dilarang mengingat hal-hal yang lalu tapi ingatan tidak mudah kuliah jari api dalam sekam sehingga kimaafkan kita tapi pun nabattu magi apala poporo apalagi kilang ngerimi dengan ucapan bahwa ya sudahlah kita saling memaafkan ternyata tidak mau nak kulle kamman nemaya apa tidak apa-apa kita sudah minta maaf tapi tetap kekikate berusaha memperbaiki mana lakba kagapa jintu ka jadi bambang lagi punya lakba tinggal di Sarigola dia bagi pusingi tapi kacino mernak ke sarseng apa tu maya pamale jadi punya lakba Sarigola punya kador lagi sari minyak jadi kata tu apa lewa dan kita harus sadar karena misalnya kata mentul salah sehingga harus ya apa boleh buat
Kami memang loko lagi. Nah salon tu nampak kulle pia. Pia pantar lagi bahaya tau ngilalang. Jadi harus kita saling memahami atau memaklumi. Kecuali puna anu Palestina ni pesambilan. Ya, tidak pia. Berarti kita pakutari denak. Iya, denak. Iya, jadi untuk Ibu Ria, kalau Ustadz Pujastosen bilang, katanya makin pikirkan penting. Jangan sampai persoalan sama rusak kebahagiaan. Jangan kita rusak guna dia terselamatan apa nak kali mana pomporan nasi kali ku sebut lu labai. Jangan ki langsung memponis karena labai gara-gara lar remote. Siapa tahu naik ibarat tagihan listrik nah. Laki gambar-gambar nih punanya kau gantu sebut tu nanti na sumber dulu teh ada ya jelas kurang yo tagihan. Karena kira-kira nih ada tahu anu nih. Jai kucing di gambar-gambar nih sebenarnya tidak ada pembengkakan. Ya kan apakah sigaret mini pele sama sahur tapi tidak apa-apa kita juga jadi jubirnya kan selama musim corona napawi kami lari pesan layanan masyarakat kah sementara corona itu tena nana untuk kacata kabat teribala nah ruang bulan yaitu bulan apa sih kan bulan 5 tapi pun natena nak lapor ki maka PLN akan menghitung rata-rata pemakaian rata-rata Maret, Februari, Januari. Jadi pun nanjo Maret, Februari, Januari bayar gila bilangan sabu maka bulan April dan Mei akan dihitung 5 bilangan sabu si bulan. Tapi kan ternyata bulan April sehingga bulan Mei ya dibayar karena si aja peturuski televisi aja peturus tongi. Rupa-rupa sih karena ribalat terus ki berarti pemakaian misalnya naik 700 bayangkan pun dari 500 700 berarti rom bilangan narapi bulangan nang 700 ton 700 tambah 400 segini bisa 900 nah karena mau kenapa melonjak dari 500 ke 900 karena pemakaian baru dihitung jadi begitulah sehingga PLNB memberikan boleh dibayar selama 3 bulan ke depan. Nah karena berita gembira karena disuruh jadi cicil karena bukan berita gembira itu berita gembira itu pun ada karena jam bagi bayar lebih memperpanjang masa pusing. Ya terima kasih karena Ibu Asma. Dan gini Pak Ustadz, subhanallah, amin ya rabbal alamin. Jadi tetap makin laksanakan Ibu Ahmadi untuk waktu-waktu yang kita rasa memberikan manfaat. Kalau kita baca itu, katanya aja salana, anu baji. Baik. Tentu siapa dia foto. Untuk ini aja kata sumpahin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya Hasnadi Villa Mutiara. Mau tanya apakah menikah apa itu lewat online itu sah? Melamar online sah. Ya, karena kalian kau kan petua ada online itu sah, tapi menikah online ini tidak sah, diperselisihkan ulama karena menikahnya itu syarat-syaratnya menikah nomor sere ada kedua mempelai. Jadi punan rini sere rini tibika sere berarti dianggap tidak ada. Yang kedua ada 2 orang saksi. Nah punai laukir Jakarta rini sere saksinya di mana? Ya, jadi ada di tempat, kemudian ada mahar, ada wali dan ijab kabul. Jadi menikah online saya ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh kalau dia tempatnya di luar daerah. Tapi online-nya dalam arti di rumah ini, ini lalang kamera itu boleh.
Apakah melalui najidi di layar kah? Karena memang kan burak nia ini perempuan itu tidak ada ucapannya dalam pernikahan. Dia hanya mendengar. Apakah nih laki persetujuan atau tidak? Kalau dia tidak protes itu sah. Yang penting misalnya Lalipa Bunting orang tuanya sudah rela. Ya, cuma kan Pak Jito ibu na nikutanan lah bumba ini. Tapi nikutanan nanti ay pinjol loa. Ka jari nak ke biasa tong ini sudah ngacara. Sebelum kita mulai kita awali dengan ucapan permohonan izin kepada mempelai wanita. Dia kan minta mak Mai atau saya sih. Iya kan tiba-tiba Mindra. Jadi nak nanti ya bagi kamu nanti acara berarti dulu mau telepon ribagina. Apa nih orang pun karena ya sebenarnya ini terpas saja ini yang lalu saya ikut tapi mulai sekarang saya tidak bersedia. Bubar ke acara ya. Jadi jangan bagi mintai lagi di situ karena sudah acara berlangsung. Yang boleh adalah permintaan restu calon mempelai kepada orang tua. Itu biasa yang membuat orang termehek-mehek. Apalagi pun MC dan jinne. Ya, jadi tidak dibenarkan menikah online kalau jarak jauh, harus ada di tempat. Yang dibilang karena sekarang lagi lagi via Zoom menikah. Ya, zamannya virtual, nampak toki menikah secara virtual itu tidak boleh. Karena jeburannya nih tapi kan harus pada nikah. Ya, lihat begini main temui istrinya. Ya, masa menikah lihat begini lewat Zoom tonnya karena saya sampaikan. Akhirnya anjir tong enak ada lewat online. Ya, sekala online tuh bagi segalanya. Iya, baik. Terima kasih sama lu, Pak Minta. Iya, kita doakan juga Ustaz. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Terakhir, mohon doa atas Sambulu. Mudah-mudahan dia naik sehat walafiat. Sekarang beliau istirahat di rumahnya, kondisi kesehatannya terganggu. Iya, jadi mudah-mudahan Dengnai masih diberikan kesempatan untuk kumpul bersama kita. Semangat di Dengnai. Iya, untuk terus bersama-sama Sambalu memberikan leco-leco kanan di Dengnai. Iya. Doa tak Sambalu mudah-mudahan ajari Pak Baleh untuk Dengnai. Iya, terima kasih. Apa minta sekaligus pelakan nama kita Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita. Mari kita.